Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya di sana ya. Ya, sudah lama ya kita tidak bertemu dengan langsung. Bagaimana kabarnya dari rumah? Semoga kalian dan keluarga turut serta diberi perlindungan oleh Tuhan yang Maha Kuasa ya, dari segala macam mara bahaya penyakit ataupun keadaan saat ini. Apakah menyenangkan? Bapak tahu kalian tentunya pasti bosan saat terus harus belajar di rumah tanpa bertemu dengan kawan-kawan tentunya, maupun dengan para guru ya. Ya, tidak apa-apa ya. Sekarang kita belajar dari rumah masing-masing terlebih dahulu demi kebaikan kita bersama juga. Ya, alangkah baiknya kita berdoa saja ya. Semoga virus corona segera cepat hilang dari negara kita, negara Indonesia. Ya, terutama ya di dunia juga segera cepat hilang, sehingga semua orang bisa kembali menjalankan kegiatannya dengan normal lagi ya. Dan juga tentunya kita berharap segera dan secepatnya kita dapat belajar bersama lagi di kelas kita tercinta. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang komponen ekosistem dan juga jenis-jenis ekosistem yang akan dipaparkan oleh pemateri-pemateri kita sebagai berikut. Menurut kalian, apa sih ekosistem itu? Apakah ada yang tahu? Ekosistem merupakan interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri dari dua bagian. Yang pertama, yaitu lingkungan biotik atau bagian yang hidup, dan yang kedua, lingkungan abiotik atau bagian yang tidak hidup. Lingkungan biotik terdiri atas makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, bakteri, dan jamur. Sedangkan lingkungan abiotik atau lingkungan yang tidak hidup terdiri atas cahaya matahari, udara, air, tanah, dan juga mineral. Bagian yang tak hidup dan bagian yang hidup ini saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Misalnya, cahaya matahari yang bisa menghangatkan air, udara, dan tanah agar sesuai dengan suhu yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Kemudian, cahaya matahari juga dapat membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Air dan udara merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan akan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan juga komunitas. Apakah ada yang tahu perbedaan antara individu, populasi, dan juga komunitas ini? Individu adalah makhluk hidup tunggal. Artinya hanya ada satu jenis makhluk hidup. Hanya ada satu. Misalnya, di sini Ibu telah mencari contoh dari individu, yaitu seekor gajah, seekor burung, dan juga satu pohon cemara. Sedangkan populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Di sini Ibu telah mencari ada populasi ikan, populasi bunga teratai, ini populasi lumut, dan juga populasi gajah. Makhluk hidup sejenis yang berkumpul dan menempati suatu daerah tertentu itu disebut dengan populasi. Sedangkan yang terakhir ada komunitas, yaitu populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya, ini adalah komunitas yang ada di padang rumput. Ini juga sama.
Dan yang ini gambar ketiga ini populasi di terdapat populasi rusa, populasi jerapah, populasi bison, dan juga seekor singa. Sedangkan yang ini adalah komunitas yang ada di daerah laut. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya ada sungai dan bendungan. Sedangkan ekosistem alami merupakan ekosistem yang terbentuk oleh adanya pengaruh alam sekitar tanpa campur tangan manusia. Contohnya ada sungai, laut, danau, hutan, dan gunung. Ekosistem alami terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem air dan ekosistem darat. Nah, ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem air tawar contohnya ekosistem danau, sungai, dan kolam. Ekosistem air tawar biasanya mendapatkan sinar matahari yang cukup. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Sedangkan ekosistem air asin contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk laut lainnya hidup pada ekosistem ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang ekosistem darat. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem darat ini dibedakan berdasarkan tingkat curah hujan dan iklimnya. Akibat perbedaan tersebut, tumbuhan dan hewan yang berada di dalamnya juga berbeda. Yang pertama, ekosistem hutan hujan tropis. Tumbuhan seperti rotan dan anggrek, serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau berada di ekosistem hutan hujan tropis. Yang kedua, sabana. Sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan ekosistem hutan hujan tropis. Hewan-hewan yang berada di sabana yaitu berbagai jenis serangga dan mamalia seperti zebra dan singa. Yang ketiga, padang rumput. Padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan sabana. Tumbuhan khas ekosistem ini yaitu rumput. Hewan-hewan yang tinggal di padang rumput seperti bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Yang pertama, materi dari Ibu yaitu mengenai gurun, ekosistem gurun. Nah, udah tahu belum gurun? Gurun kayak apa? Ekosistem gurun yaitu merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Nah, makanya di sana tuh gurun hawanya panas. Nah, tumbuhan dan hewan apa aja yang hidupnya di gurun? Ada yang tahu? Ada yang tahu belum? Nah, pintar, udah ada yang tahu hewannya. Unta salah satunya. Nah, selain unta, di sana hewan yang hidup di gurun yaitu ada ular, kadal, kalajengking, dan beberapa hewan malam lainnya. Nah, sedangkan tumbuhannya yang hidup yaitu apa yo? Kaktus. Nah, bener kan kaktus? Bentuk kata anak-anak kaktus. Nah, yang kedua, materi kedua yang Ibu sampaikan adalah taiga. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Sedangkan hewannya yaitu ada beruang
hitam dan ajak. Yang materi yang sebelumnya tadi ada apa? Gurun, terus apa yang barusan tadi? Taiga. Nah, Ibu tambah satu lagi ya. Ya ini tundra. Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendahnya suhu lingkungan sepanjang tahun. Nah, tumbuhannya yang hidup yaitu tumbuhan berjenis rumput-rumputan, rumput yang mudah bertahan. Dan ada beberapa hewan yang bisa hidup di ekosistem tundra. Salah satunya yaitu angsa dan bebek, namun pada musim panas. Nah, bagaimana anak-anak? Sekarang sudah tahu kan apa itu ekosistem, komponen ekosistem, dan jenis-jenis ekosistem. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Ingat, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya walaupun kita hanya di rumah saja, dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Dan yang paling penting, jaga kebersihan dan juga tetap makan makanan yang bergizi karena itu unsur utama dalam proteksi diri kita dari melawan dari segala penyakit ataupun virus yang ada saat ini. Ya, Bapak rasa cukup sekian dari Bapak. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi tadi maupun saat berjalannya pembelajaran ini ada kesalahan. Bapak dan tim mohon maaf sebesar-besarnya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.